Ada satu tempat yang tidak pernah muncul di peta. Tidak tercatat di Google Maps, tidak dikenal oleh warga sekitar, tapi selalu muncul dalam mimpi buruk orang-orang yang pernah melewatinya. Tempat itu disebut Kampung Mati. Selamat datang di Jurnal Horor ID. Malam ini, kami akan membawa Anda menyusuri misteri sebuah desa terkutuk yang diyakini hanya muncul setiap malam Jumat Kliwon. Tapi ingat, setelah mendengar cerita ini, kamu mungkin akan memimpikannya malam ini juga. Namanya Gilang. Usianya 29 tahun. Ia bukan orang biasa. Ia adalah seorang pemburu misteri, urban explorer yang kerap menantang tempat-tempat terlarang. Sudah lebih dari 50 lokasi angker ia datangi. Rumah sakit terbengkalai, bekas penjara kolonial, bahkan sumur tua yang diyakini sebagai pintu gerbang ke alam lain. Namun, malam itu, sebuah pesan masuk ke emailnya, tanpa nama pengirim, tanpa subjek. Email itu hanya berisi satu kalimat. Kalau kau ingin melihat kebenaran yang disembunyikan dunia, datanglah sendiri. Jangan bawa siapa-siapa. Dan satu lagi, lampiran koordinat lokasi. Gilang merasa tertantang. Lokasi itu berada sekitar 4 jam dari rumahnya, masuk ke sebuah kawasan perbukitan yang dikenal sebagai tanah kosong oleh penduduk lokal. Ia mencari tahu di internet, nihil. Tidak ada foto. Tidak ada laporan. Bahkan, Google Maps seperti menolak memuat lokasi tersebut. Seolah wilayah itu disensor oleh semesta. Namun, semakin sedikit informasi yang bisa ia temukan, semakin besar rasa penasarannya. Ia memutuskan untuk berangkat malam itu juga. Ditemani senter kepala dan kamera digital yang ia pasang di dada, Gilang menyusuri jalanan yang mulai sepi, udara dingin. Tidak ada sinyal. Di kiri kanannya, hanya pepohonan tinggi yang menutupi pandangan. Kabut mulai turun. Cahaya bulan tak mampu menembus rimbunnya ranting pohon. Dan, di kejauhan, ia melihat sesuatu. Sebuah gapura tua yang nyaris tertutup lumut. Tulisan di atasnya nyaris tak terbaca. Tapi setelah didekati, jelas sekali. Selamat datang di Kampung Sukmaji. Anehnya, lokasi itu tidak sesuai dengan titik GPS. Google Maps berhenti memperbarui posisi. Sinyal hilang. Tapi entah kenapa, dia merasa seperti sedang dipandu oleh sesuatu. Gilang turun dari motornya. Ia menyalakan senter dan mulai merekam. Langkah-langkahnya berat. Tapi bukan karena lelah. Tapi karena firasatnya mulai berteriak bahwa ia seharusnya tidak berada di sana. Setelah melewati gapura tua itu, langkah Gilang terasa lebih berat. Seperti ada sesuatu yang tak kasat mata mengawasi, menimbang, lalu membiarkannya lewat. Ia berjalan perlahan menyusuri jalanan setapak yang ditelan kabut. Di kanan kirinya, pohon jati berdiri seperti penjaga yang membisu. Hening. Tidak ada suara binatang malam, tidak ada desir angin, hanya suara langkahnya sendiri, dan detak jantung yang semakin cepat. Gilang berhenti sejenak. Ia mencoba membuka maps di ponselnya. Tapi sinyal benar-benar hilang. Kompas di layar berputar-putar tak tentu arah. Saat ia kembali menengok ke depan, ia melihat sebuah rumah tua berdiri di ujung jalan. Dindingnya dari kayu lapuk. Jendela terbuka, tapi gelap. Di samping rumah itu, ada pohon besar. Dan seseorang. Seorang perempuan tua, duduk di bawahnya, memandang lurus ke arah Gilang. Gilang memanggilnya. Tapi perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya tersenyum, perlahan, lalu masuk ke dalam rumah. Meski tubuhnya mulai dingin dan tangan bergetar, Gilang memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Ia tidak ingin mundur. Ia belum mendapatkan jawaban. Belum mendapatkan kebenaran yang dijanjikan email itu. Beberapa langkah kemudian, jalan bercabang dua. Di pohon dekat persimpangan itu, tertempel 2 papan kayu. Yang kiri bertuliskan, jangan lewat sini. Yang kanan bertuliskan, kalau kau bernyali, buktikan di sini. Gilang tersenyum sinis, lalu memilih jalan kanan. Jalan itu lebih sempit, dan lebih gelap. Tapi belum sampai 20 meter, ia mendengar suara dari balik semak. Ia menyorotkan senter ke arah semak-semak. Tidak ada siapa-siapa. Dan kemudian, ia mendengar suara lain, tepat di belakangnya.
"Piye, Le? Kok mlebu dewean?" Ia menoleh. Tapi tidak ada siapa-siapa. Gilang terus melangkah. Tapi tidak sadar bahwa sejak ia melewati gapura tadi, tidak hanya ia yang mengamati, tapi dirinya juga telah tercatat sebagai bagian dari kampung itu. Setelah melewati jalan bercabang dan kejadian aneh tadi, Gilang akhirnya melihat perkampungan. Deretan rumah kayu berdiri rapat. Sebagian tertutup rapat, sebagian lagi menganga tanpa pintu. Namun, yang paling aneh, bukan kampungnya, tapi orang-orang di dalamnya. Mereka berdiri di pinggir jalan, diam, menatapnya. Ada sekitar 8 orang, laki-laki, perempuan, bahkan anak kecil. Mereka tidak bergerak, tidak tersenyum, tidak berkedip. Mereka hanya menatap, dalam diam, seolah sudah menunggu Gilang sejak lama. Gilang berusaha menyapa, tapi tidak ada respon. "Pak, Bu, saya dari luar. Mau tanya?" Namun mereka tetap diam. Tak ada yang menjawab. Tak ada yang berkedip. Dan saat Gilang berbalik, semua kepala mereka perlahan mengikuti arah geraknya. Serempak, ia semakin takut. Tapi tetap menekan tombol rekam. Kamera terus berjalan. Ia masuk ke salah satu rumah yang pintunya terbuka. Di dalam rumah itu, ia menemukan sesuatu yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Sebuah bingkai foto, berisi gambar dirinya sendiri. Di bawah foto itu, tertulis tanggal 13 Mei 2025. Tangannya gemetar. Ia yakin, ia belum pernah ke tempat ini sebelumnya. Tapi fotonya ada di sana, bersama foto-foto lain. Semua berwajah sama, kosong, pucat, tak bernyawa. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah dari belakang. Gilang berbalik cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Saat ia menoleh kembali ke meja altar, foto itu sudah hilang. Pintu rumah menutup sendiri dengan keras. Gilang terperangkap. Ia berlari ke jendela, mencoba membuka. Terkunci. Dan di luar, para penduduk desa itu masih berdiri, masih menatap ke arahnya. Lalu, satu persatu dari mereka mulai melangkah masuk ke arah rumah. Gilang tidak tahu siapa mereka. Tapi satu hal yang pasti, ia bukan lagi sekadar tamu. Ia mulai menjadi bagian dari desa itu. Gilang akhirnya keluar dari rumah itu, atau setidaknya ia merasa sudah keluar. Tapi ada yang aneh. Sangat aneh. Langit masih gelap. Jam tangan Gilang menunjukkan pukul 3.14 dini hari. Tapi itu adalah waktu yang sama sejak ia pertama kali memasuki kampung ini. Ia memeriksa kameranya. Semua rekaman terekam. Tapi file jamnya statis. Tidak bergerak. Ia menelusuri kampung itu lebih dalam. Tidak ada ayam berkokok, tidak ada embun pagi, tidak ada tanda-tanda waktu berjalan maju. Ia mencoba menelepon. Tidak ada sinyal. Ia mencoba berjalan ke arah keluar kampung, tapi jalan yang sama terus muncul berulang-ulang. Ia menandai satu pohon dengan pisau lipat miliknya, lalu berjalan lurus selama 10 menit. Tapi tiba-tiba, ia kembali ke pohon yang sama. Dengan tanda ukiran yang sama. Gilang mulai sadar, ia terjebak. Dalam kampung, dalam waktu, dan mungkin, dalam dimensi yang tidak lagi milik manusia biasa. Ia kembali ke rumah tadi. Dan di sana, ia menemukan satu buku tua di bawah altar. Sampulnya berdebu, dan ditulis dalam huruf Jawa kuno. Ia membuka perlahan, dan halaman pertama tertulis, "Sing lebu, ora bisa metu. Nanging bisa iling, bisa ngerti yen ora kudu mlebu." Ia membuka halaman-halaman selanjutnya. Di sana, tertulis nama-nama orang yang pernah masuk kampung ini. Dan tak pernah kembali. Di halaman terakhir, tertulis, Gilang Pratama. Gilang terduduk. Ia kini yakin. Email misterius itu bukan undangan, tapi jebakan. Dan siapapun yang mengirimnya, sudah lama menjadi bagian dari kampung ini. Ia kembali keluar rumah, dan kampung itu mulai berubah.
Warna langit menjadi merah gelap. Rumah-rumah mulai memudar, dan penduduk, satu persatu berjalan menuju satu arah. Gilang tidak tahu berapa lama lagi ia akan di sana. Tapi satu hal yang ia tahu. Waktu tidak bergerak. Dan tidak ada manusia hidup yang pernah benar-benar keluar dari kampung mati. Langkah kaki para penduduk terus bergerak menuju tengah kampung. Tidak satu pun dari mereka bicara. Tidak ada suara, hanya bunyi dentang lonceng tua yang terdengar dari kejauhan. Gilang, yang masih bersembunyi di balik bayangan rumah, mengikuti mereka dari kejauhan. Mereka semua menuju satu tempat, sebuah bangunan bundar tanpa atap, dipenuhi lilin-lilin menyala yang membentuk lingkaran. Gilang melihat, sesosok perempuan tua berdiri di altar. Wajahnya tak asing. Itu dia. Perempuan yang dulu duduk di bawah pohon waktu pertama kali ia masuk kampung. Perempuan itu mengangkat tangan, dan mulai melafalkan sesuatu. Kabeh wis mulih. Nanging siji durung sadar. Sing mlebu, dudu tamu. Sing mlebu, kudu ganti. Penduduk desa duduk melingkar, tak berkedip. Mereka mulai menyanyikan sesuatu. Suara mereka rendah, dalam bahasa yang tak dikenali. Sira tekasakan jaban, ning kene uripmu ilang. Sira dadi tumbal langgeng, kang membuka gerbang peteng. Gilang tidak tahan. Ia bangkit, berlari ke arah mereka, mencoba menghentikan ritual. Tapi begitu ia melangkah ke tengah lingkaran, semua cahaya lilin padam serentak. Gilang melihat, satu persatu wajah penduduk desa berubah. Mata mereka kosong, bibir mereka sobek, dan kulit mereka mulai membusuk. Dan di detik itu, Gilang sadar. Bukan hanya tubuhnya yang terperangkap, tapi jiwanya telah dipilih sebagai tumbal baru. Ia menjerit. Tapi suaranya tidak keluar. Ia mencoba melarikan diri. Tapi langkahnya berat, tubuhnya tidak lagi patuh. Penduduk desa itu mulai tersenyum, untuk pertama kalinya. Karena, tumbal telah datang. Kini, semua kembali seperti semula. Rumah-rumah berdiri diam. Jalan setapak berkabut. Dan di bawah pohon besar itu, seorang perempuan tua duduk, menunggu yang berikutnya. 1 minggu setelah Gilang menghilang, seorang warga melaporkan ada sepeda motor yang terparkir rusak di pinggiran hutan. Polisi datang. Tidak ada jejak darah, tidak ada tanda perkelahian, hanya tas ransel, kamera yang rusak, dan buku catatan milik Gilang. Tapi isi catatannya tak bisa dibaca. Setiap halaman berisi coretan acak, gambar simbol aneh, dan tulisan berulang, "Aku tidak sendiri, aku tidak sendiri, aku tidak sendiri." Pihak keluarga menyatakan Gilang hilang secara misterius. Tidak ada jejak. Tidak ada sinyal ponsel. Semua upaya pencarian tak membuahkan hasil. Namun, 3 minggu kemudian, akun YouTube milik Gilang tiba-tiba mengunggah video otomatis. Video itu berdurasi 6 menit. Di dalamnya, terlihat kampung tua berkabut. Kamera merekam warga-warga berwajah kosong. Dan di akhir video itu, Gilang muncul di depan kamera. Akun Gilang langsung dinonaktifkan oleh YouTube karena pelanggaran komunitas. Namun ada 1.317 orang yang sempat menontonnya. Dan dari angka itu, 11 orang kini dinyatakan hilang. Polisi tidak percaya. Tapi siapapun yang telah menonton, mengaku merasakan hal yang sama. Seolah mereka masih bisa melihat kampung itu, dalam mimpi mereka. Dan, selalu ada satu perempuan tua, yang duduk di bawah pohon, menatap mereka, seolah sedang menunggu giliran berikutnya. Jika kalian suatu saat menerima email dengan koordinat tak dikenal, jangan pernah mengikutinya, karena tidak semua tempat yang tak tercatat berarti belum ditemukan. Bisa jadi, tempat itu sedang menunggumu. Seperti yang menunggu Gilang. Kisah ini hanya satu dari sekian banyak misteri yang tidak bisa dijelaskan logika. Jika kamu merasa terganggu setelah menonton ini, mungkin kamu telah melihat sesuatu yang tidak seharusnya kau lihat. Tetap waspada, tetap percaya pada naluri. Dan jangan lupa subscribe channel ini, Jurnal Horor ID. Karena kami akan terus membawamu menelusuri sisi tergelap dari realitas.